Yang ketiga, menciptakan kesan pertama yang positif. Kesan pertama sangat penting dalam dunia bisnis. Dalam hitungan detik, konsumen akan membuat penilaian tentang merek atau produk berdasarkan apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, sangat penting bagi merek untuk menciptakan kesan pertama yang positif melalui pengalaman visual yang menarik. Contohnya, dalam dunia periklanan, penggunaan visual yang menarik seperti gambar, warna, dan bentuk yang mencolok dapat membantu iklan untuk tetap diingat oleh konsumen lebih lama dibandingkan dengan iklan yang hanya menggunakan teks. Ini karena otak manusia lebih mudah mengingat gambar dibandingkan dengan teks. Studi neuroscience yang menunjukkan bahwa otak kita memproses gambar 60.000 kali lebih cepat dibandingkan dengan teks. Dengan 90% informasi yang diteruskan ke otak adalah secara visual. Ambil contoh dalam industri e-commerce, situs web yang dirancang dengan baik dengan navigasi yang intuitif dan visual yang menarik dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan pada akhirnya meningkatkan konversi penjualan. Konsumen yang mengunjungi situs web yang menarik secara visual lebih mungkin untuk tetap tinggal lebih lama dan menjelajahi lebih banyak produk yang dapat mengarah pada keputusan pembelian. Yang keempat, membangun emosi dan asosiasi terhadap merek. Visual juga dapat memainkan peran penting dalam membangun emosi dan asosiasi terhadap sebuah merek. Warna, bentuk, dan gaya visual yang dapat menciptakan mood tertentu yang mempengaruhi bagaimana audiens merasakan merek tersebut. Psikologi warna misalnya, adalah bidang yang mempelajari bagaimana warna dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku manusia. Warna-warna tertentu dapat memicu emosi yang berbeda seperti kebahagiaan, ketenangan, atau kegembiraan dan ini dapat digunakan oleh merek untuk membangun asosiasi emosional dengan konsumen. Sebagai contoh, warna merah sering dikaitkan dengan energi, gairah, dan kegembiraan, sementara warna biru sering dikaitkan dengan ketenangan, kepercayaan, dan profesionalisme. Merek seperti Coca-Cola menggunakan warna merah yang mencolok untuk menciptakan perasaan yang kuat dan bersemangat, sementara merek teknologi seperti IBM menggunakan warna biru untuk menyampaikan kesan profesionalisme dan juga keandalan. Selain warna, elemen visual lainnya seperti bentuk dan tipografi juga dapat mempengaruhi bagaimana merek dirasakan. Misalnya bentuk yang halus dan bulat sering kali dianggap lebih ramah dan mengundang, sementara bentuk yang tajam dan geometris mungkin dianggap lebih modern dan profesional. Pemilihan tipografi yang tepat juga dapat memberikan dampak besar pada identitas visual merek. Tipografi yang bersih dan sederhana mungkin menunjukkan kesederhanaan dan efisiensi, sementara tipografi yang lebih rumit dan berornamen mungkin menunjukkan kemewahan dan keunikan. Yang kelima, komunikasi nilai dan identitas merek. Desain komunikasi visual tidak hanya fokus pada estetika, tetapi juga pada bagaimana visual dapat mengkomunikasikan nilai dan identitas merek secara efektif. Visual adalah salah satu cara paling kuat untuk menyampaikan siapa Anda sebagai merek dan apa yang Anda tawarkan kepada konsumen. Melalui elemen visual seperti logo, warna, tipografi, dan desain keseluruhan, merek dapat menyampaikan nilai-nilai inti mereka dan membedakan diri dari pesaing. Sebagai contoh, merek mewah seperti Chanel dan Louis Vuitton menggunakan desain visual yang minimalis namun elegan untuk mencerminkan eksklusivitas dan kemewahan mereka. Setiap elemen visual mulai dari logo hingga kemasan produk dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai merek dan memberikan pengalaman premium kepada konsumen. Di sisi lain, merek seperti McDonald menggunakan warna cerah dan desain yang ramah untuk menciptakan kesan yang menyenangkan dan mengundang, yang sesuai dengan posisi mereka sebagai merek yang terjangkau dan juga ramah keluarga. Dalam konteks digital, visual juga penting dalam membangun identitas merek yang konsisten di berbagai platform. Dari website, media sosial, hingga iklan digital, semua elemen visual harus selaras dengan konsisten untuk menciptakan pengalaman merek yang terpadu. Konsistensi visual ini membantu memperkuat identitas merek dan membuatnya lebih mudah dikenali oleh para konsumen. 6. Kasus keberhasilan visual dalam merek. Untuk lebih memahami pentingnya pengalaman visual, mari kita lihat beberapa contoh nyata dari merek-merek yang telah berhasil menggunakan visual untuk menarik identitas mereka dan menarik perhatian konsumen. Yang pertama adalah Apple. Apple adalah contoh sempurna dari merek yang menggunakan desain visual untuk membedakan diri mereka. Desain produk Apple selalu mengedepankan kesederhanaan, elegansi, dan juga fungsionalitas. Selain itu, kampanye iklan Apple seringkali menggunakan visual yang minimalis tetapi sangat efektif dalam menyampaikan pesan. Hal ini telah membantu Apple untuk membangun citra sebagai merek premium dan inovatif yang selalu berada di garis depan teknologi. Coca-Cola. Coca-Cola telah lama dikenalkan sebagai merek yang menggunakan warna dan desain visual secara efektif untuk membangun identitas mereka. Warna merah yang kuat dan logo khas telah menjadi simbol global yang dikenali oleh seluruh dunia. Selain itu, Coca-Cola sering menggunakan visual yang menyampaikan pesan kebahagiaan dan kebersamaan yang sesuai dengan slogan mereka, yaitu Open Happiness. Nike. Nike adalah contoh lain dari merek yang menggunakan visual untuk membangun identitas mereka. Logo swoosh Nike sangat sederhana namun sangat dikenali dan telah menjadi simbol dari semangat atletik dan performa tinggi. Nike juga seringkali menggunakan visual yang kuat dalam kampanye iklan mereka, seringkali menampilkan atlet dalam momen-momen puncak untuk menginspirasi konsumen mereka. Kesimpulan,
Pengalaman visual yang efektif adalah salah satu kunci utama dalam membangun merek yang kuat dan menarik. Visual dapat meningkatkan persepsi positif terhadap merek atau produk, meningkatkan daya ingat dan pemahaman konsumen, menciptakan kesan pertama yang positif, serta membangun emosi dan asosiasi terhadap merek. Dalam dunia yang serba visual ini, penting bagi merek untuk tidak hanya fokus pada estetika, tetapi juga pada bagaimana visual dapat mengkomunikasikan nilai dan identitas mereka secara efektif. Peran desain komunikasi visual menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena DKV membantu merek untuk menyusun elemen visual mereka dengan cara yang paling efektif dan juga berkesan melalui visual. Yang ketiga, konsep dasar strategi produk kreatif. Strategi produk kreatif merupakan sebuah pendekatan komprehensif yang digunakan untuk perancangan, pengembangan, dan pemasaran produk dengan ciri khas unik dan inovatif. Pada intinya, strategi ini bukan hanya tentang menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan dasar konsumen, tetapi juga tentang menambahkan elemen kreativitas yang membuat produk tersebut lebih menonjol. Elemen-elemen kunci dalam strategi produk kreatif. Strategi produk kreatif terdiri dari beberapa elemen penting yang saling berkaitan. Elemen ini meliputi riset pasar, ideasi, pengembangan produk, dan strategi pemasaran. Riset pasar. Riset pasar adalah langkah pertama dan paling krusial dalam strategi produk kreatif. Melalui riset pasar, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan keinginan konsumen yang terus berkembang. Riset ini juga mencakup analisis kompetitor yang memungkinkan perusahaan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan produk yang sudah ada. Ideasi. Setelah riset pasar dilakukan, langkah berikutnya adalah ideasi. Ideasi adalah proses kreatif di mana berbagai ide untuk produk baru dihasilkan. Ini bisa melibatkan brainstorming di antara anggota tim, kolaborasi dengan pihak eksternal, atau bahkan menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk membantu dalam mengembangkan ide. Setelah ide terbaik telah dipilih, tahap selanjutnya adalah pengembangan produk. Pada tahap ini, ide yang dihasilkan diubah menjadi prototipe atau produk yang nyata. Ini melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti desain, teknik, dan manajemen produk. Pengembangan produk tidak hanya fokus pada fungsi produk, tetapi juga pada estetika dan pengalaman pengguna. Strategi pemasaran. Setelah produk siap untuk diluncurkan, strategi pemasaran menjadi elemen kunci dalam memastikan produk tersebut mencapai target pasar dengan efektif. Strategi pemasaran untuk produk kreatif seringkali melibatkan pendekatan yang tidak konvensional atau out of the box. Contoh implementasi strategi produk kreatif. Untuk lebih memahami konsep strategi produk kreatif, mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama ada Apple, Inc., dan iPhone. Salah satu contoh paling menonjol dari strategi produk kreatif adalah peluncuran iPhone oleh Apple Inc. Sebelum iPhone, pasar ponsel didominasi oleh perangkat dengan tombol fisik dan fungsi yang terbatas. Namun, Apple melakukan riset pasar yang mendalam dan mengidentifikasi kebutuhan konsumen akan perangkat yang lebih intuitif dan juga multifungsi. Yang kedua ada Tesla dan mobil listrik. Tesla adalah contoh lain dari perusahaan yang berhasil menerapkan strategi produk kreatif. Dalam industri otomotif yang sangat kompetitif, Tesla memutuskan untuk fokus dan mengembangkan mobil listrik yang ramah lingkungan dan memiliki performa tinggi. Melalui riset pasar, Tesla menyadari bahwa ada celah di pasar untuk mobil listrik yang tidak hanya efisien tetapi juga menarik bagi pengemudi dari segi desain dan juga performa. Ketiga ada Dyson and Vacuum Cleaner, tanpa kantong. Melalui riset dan ideasi, Dyson menggunakan teknologi Cyclone yang memungkinkan vacuum cleaner untuk menghisap debu tanpa memerlukan kantong. Ini adalah inovasi yang sangat berbeda dari produk-produk yang ada di pasaran pada saat itu. Produk Dyson tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki desain yang menarik dan juga mudah digunakan. Strategi pemasaran Dyson juga fokus pada menekankan perbedaan dan keunggulan produk mereka dibandingkan dengan kompetitor. Keuntungan menggunakan strategi produk kreatif. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan perusahaan dengan menggunakan strategi produk kreatif. Di antaranya, yang pertama diferensiasi produk dan yang kedua meningkatkan loyalitas konsumen. Yang ketiga ada atasi hambatan masuk pasar dan yang keempat meningkatkan brand image. Untuk penjelasannya silakan bisa dibaca pada slide yang tertera. Tantangan dalam mengembangkan strategi produk kreatif. Meskipun ada banyak keuntungan dari strategi produk kreatif, ada juga tantangan yang perlu dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, biaya pengembangan yang tinggi. Yang kedua, mengembangkan produk kreatif biasanya membutuhkan investasi yang signifikan baik dari dalam hal waktu, sumber daya manusia, maupun keuangan. Yang ketiga, ada resiko gagal di pasar. Dan yang keempat, meskipun produk telah dikembangkan dengan strategi kreatif, tidak ada jaminan bahwa produk tersebut akan diterima dengan baik di pasar. Ada risiko bahwa konsumen tidak akan merespon produk baru dengan cara yang diharapkan dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Kompleksitas manajemen inovasi. Inovasi yang terus-terusan memerlukan manajemen yang efektif. Ini mencakup koordinasi antar departemen, manajemen proyek yang ketat, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Selanjutnya ada persaingan yang ketat. Dalam industri yang cepat berubah, perusahaan lain mungkin dengan cepat meniru atau bahkan mengembangkan produk yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan tidak berpuas diri dengan satu produk sukses saja. Kesimpulan, strategi produk kreatif adalah pendekatan yang esensial dalam dunia bisnis modern, di mana persaingan semakin ketat dan kebutuhan konsumen terus berkembang. Contoh-contoh dari perusahaan seperti Apple, Tesla, dan Dyson menunjukkan bagaimana strategi produk kreatif dapat mengubah industri dan menciptakan keunggulan kompetitif yang signifikan. Namun, tantangan seperti biaya pengembangan yang tinggi, resiko gagal di pasar, dan persaingan yang ketat
tidak bisa diabaikan. Pada akhirnya, strategi produk kreatif adalah tantangan menciptakan nilai tambah bagi konsumen dan membawa bisnis ke arah yang lebih maju melalui inovasi yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan kreativitas dalam setiap langkah pengembangan produk, perusahaan dapat mencapai kesuksesan jangka panjang dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Pentingnya strategi produk kreatif dalam bisnis digital. Dalam bisnis digital, persaingan sangat ketat dan inovasi adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Produk yang kreatif dan inovatif memiliki peluang yang lebih besar untuk menarik perhatian konsumen dan memenangkan pasar. Selain itu, strategi produk kreatif juga memungkinkan perusahaan untuk membedakan diri dari kompetitor. Produk yang unik dengan fitur-fitur yang berbeda atau nilai tambah yang tidak dimiliki produk lain dapat menciptakan loyalitas pelanggan yang meningkatkan nilai dari merek. Kesimpulannya, materi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang konsep-konsep penting dalam bisnis digital, peran DKV, dan strategi produk kreatif. Diharapkan mahasiswa dapat memahami dasar-dasar ini dan mengaplikasikannya dalam proyek atau karir mereka di masa depan. Sekian untuk materi kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.